Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Teknik Gempa, yaitu Ibu Maya Sari Dewi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, sehingga terutama nikmat sehat, sehingga saya dan kelompok saya bisa membuat video tentang faktor keutamaan gedung dan faktor reduksi. Kedua kalinya terlupa kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah revolusioner kita. Semoga kita bersama di surga kelak, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan men-sharing kepada seluruh teman-teman atau dimanapun kalian berada tentang faktor keutamaan gedung dan faktor reduksi. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita membahas tentang faktor keutamaan gedung dan faktor reduksi, saya akan menjelaskan tentang apa itu bangunan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan, teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Selain juga, saya akan membahas prinsip-prinsip dasar struktur. Di sini saya mengutip ada beberapa prinsip dasar struktur, yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua kestabilan, yang ketiga keseimbangan. Apa itu kekuatan? Kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal maupun horizontal bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul. Komponen struktur vertikal berupa kolom berfungsi menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebabkan menuju substruktur dan fondasi bangunan. Yang kedua, Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari pembentukan struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan merupakan perilaku massa dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur dicapai dan memberikan bidang-bidang partikel masif yang berfungsi untuk meneruskan beban dan membentuk sudut dan permukaan tanah. Kita masuk ke faktor keutamaan gedung. Di sini faktor keutamaan gedung yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah pengaruh gempa rencana. Pengaruh gempa rencana harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan atau I. Menurut persamaan I sama dengan I1 kali I2. Di mana I1 adalah faktor keutamaan untuk menyelesaikan periode ulang gempa berkaitan dengan penyelesaian probabilitas terjadinya gempa selama umur rencana dari gedung. Sedangkan I2 adalah faktor keutamaan untuk menyelesaikan umur rencana dari gedung tersebut. SNI 03-1726-2003. Besarnya beban gempa rencana yang direncanakan untuk berbagai kategori bangunan gedung tergantung pada probabilitas terjadinya keruntuhan struktur bangunan selama umur rencana yang diharapkan. Karena gedung
perkantoran merupakan bangunan yang memiliki fungsi biasa serta dengan asumsi probabilitas terjadinya gempa tersebut selama kurun waktu umur gedung adalah 10%, maka berlaku I1 sama dengan 1,0. Di sini nanti saya akan tampilkan tabel tentang kategori gedung yang termasuk kategori gedung dan faktor keutamaan. Ada gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan perkantoran. I1-nya 1,0, I2-nya 1,0 dikali 1 dikali dengan I2 menghasilkan faktor keutamaan. Untuk gedung penghunian atau perniagaan, I1-nya nilai 1,0 dan I2-nya 1, faktor keutamaan 1,0. Ada juga monumen dan bangunan monumental. I1-nya 1,0, I2-nya 1,6 menghasilkan faktor keutamaan 1,6. Ada gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi air bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan dan keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi. Untuk I1-nya nilai 1,4, untuk I2-nya 1,0 dan faktor keutamaannya 1,4. Gedung untuk penyimpanan bahan berbahaya seperti gas, produk minyak bumi, asam, bahan beracun, untuk I-nya 1,6, I2-nya nilainya 1,0 dan faktor utamanya 1,6. Dan saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya. Materi kali ini mengenai faktor reduksi pada bangunan. Faktor reduksi gempa atau nilai R adalah suatu ukuran kemampuan struktur untuk menahan gempa tanpa menyebabkan struktur tersebut roboh. Faktor reduksi gempa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya faktor yang mempengaruhi besaran faktor reduksi gempa adalah tingkat duktilitas suatu gedung. Hal yang penting dalam struktur bangunan tinggi adalah kemampuan dari struktur tersebut sebagai suatu kesatuan sistem atau building system untuk menahan beban lateral, baik berupa beban gempa maupun beban angin. Untuk dapat menahan gaya-gaya yang terjadi, khususnya gaya gempa, dengan aman, maka diperlukan suatu sistem struktur. Fungsi dari sistem struktur ialah untuk menjaga keamanan beban yang bekerja pada bangunan, yang beban vertikal, perbedaan suhu, getaran, dan sebagainya, serta mengalirkan beban tersebut melalui pondasi. Faktor reduksi sendiri memiliki desain struktur gedung tahan gempa, memiliki kontribusi yang signifikan karena dengan adanya faktor tersebut, konstruksi struktur gedung tahan gempa akan menjadi lebih hemat. Faktor R tersebut menyebabkan struktur gedung tidak perlu didesain untuk kondisi elastis pada saat menahan gempa. Namun sebagai konsekuensi beberapa persyaratan penulangan harus tetap dipenuhi agar struktur tetap stabil, kuat, dan seimbang. Reduksi gempa atau R menurut standar lama adalah relatif lebih kecil daripada menurut standar yang baru. Misalnya, untuk struktur yang direncanakan bersifat ductile penuh, menurut standar lama, besar R sama dengan 6, sedangkan untuk standar yang baru, R sama dengan 8,5. Sehingga untuk periode ulang gempa yang berbeda beban gempa yang harus diperhitungkan menurut standar lama dan standar baru saling mendekati. Kedua, dengan definisi jenis tanah yang baru, banyak jenis tanah yang menurut standar lama termasuk jenis tanah lunak, menurut standar baru termasuk jenis tanah sedang. Sehingga beban gempa yang perlu diperhitungkan lebih saling mendekati. Ketiga, bangunan gedung yang sudah ada telah menjalani sebagian dari umur rencana, sehingga dengan resiko yang sama terjadi keruntuhan struktur dalam sisa umur rencana. Beban gempa yang harus diperhitungkan menjadi relatif lebih rendah daripada menurut standar yang baru. Untuk bangunan gedung baru,
Meskipun menggunakan periode ulang, gempa yang berbeda, tapi standar gempa yang lama maupun yang baru menggunakan filsafat perencanaan ketahanan gempa yang sama, yaitu bahwa akibat gempa kuat, struktur bangunan dapat mengalami kerusakan yang berat, tetapi tidak diperkenankan untuk runtuh. Hal ini dapat mencegah jatuhnya korban manusia. Sedangkan akibat gempa ringan sampai sedang, kenyamanan penghuni tetap terjamin, kerusakan yang terjadi masih dapat diperbaiki, dan pelayanan dari fungsi bangunan tetap dapat berjalan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Hari, yaitu terkait faktor reduksi gempa. R merupakan faktor yang digunakan dalam desain struktur. Nilai R dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu daktilitas, redundansi, dan kuat lebih material dan beban. Inelastis Team History Analysis dari sistem single degree of freedom dengan kekuatan strict kurang dari hubungannya dengan gaya respon elastis ditujukan oleh sebuah faktor R, dan dengan hysteretic loop mengindikasikan sifat dan konsisten berdasarkan pada periode alami struktur tersebut, material dan beban. Untuk struktur yang mempunyai periode alami lebih besar dari respon spektra elastis Tm di Tm, maka simpangan maksimum yang diterima sistem inelastis akan disebanding dengan simpangan pada sistem elastis dengan kekuatan yang sama, tetapi dengan kekuatan yang tidak terbatas, sehingga hubungan antara daktilitas dan faktor reduksinya dapat dituliskan. Jika periode yang dialami struktur sangat kecil, katakan T kurang dari 0,2 sekon, maka simpangan yang dialami struktur akan sangat kecil. Pada kenyataannya, walaupun simpangan sangat kecil, tetapi struktur juga akan tetap menerima percepatan tanah, sehingga struktur harus tetap direncanakan untuk dapat menerima percepatan tanah. Hubungan antara daktilitas dan faktor reduksinya dapat dituliskan sebagai R sama dengan 1. Hal ini bisa disebut sebagai prinsip persamaan kecepatan untuk keadaan di mana periode alami berada di antara dua keadaan di atas. Maka hubungan antara daktilitas dan faktor reduksi ditujukan sebagai mu sama dengan dalam kurung R pangkat 2 plus 1 tutup kurung per 2. Hubungan ini diturunkan dari persamaan energi sehingga sering disebut sebagai prinsip persamaan energi. Faktor redundansi juga salah satu faktor yang mempengaruhi nilai R. Redundansi merupakan kelebihan yang tahan yang dipunyai struktur statik tak tertentu. Faktor kuat lebih disebabkan oleh material yang digunakan dan faktor pembebanan kuat lebih yang diakibatkan oleh material disebabkan oleh kuat material yang digunakan biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar dari kuat rencana. Dengan demikian nilai R menurut memiliki rentang kurang dari 1,6 kurang dari atau sama dengan M mu F1 kurang dari atau sama dengan Rm. Nilai R sama dengan 1,6 adalah faktor reduksi gempa untuk struktur gedung yang berperilaku elastis penuh. Sedangkan Rm adalah faktor reduksi gempa maksimum yang dapat dikerahkan oleh struktur yang bersangkutan. Nilai R berdasarkan daktilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Taraf kinerja struktur gedung. Yang pertama itu elastis penuh. Nilai mu-nya 1,0 dan nilai R-nya 1,6. Yang kedua ductile parsial. Nilai mu-nya 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,
4,0, 4,5, 5,0, sedangkan nilai R-nya 2,4, 3,2, 4,2, 4,8, 5,6, 6,4, 7,2, 8,0. Dan yang terakhir ductile penuh. Nilai mu-nya 5,3 dan nilai R-nya 8,0, 8,5. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 45. Saya kembali ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk menentukan faktor keutamaan gedung yang harus diperhatikan terlebih dahulu, pengaruh gempa rencana yang harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan atau I. Di mana I1 adalah faktor keutamaan untuk menyesuaikan periode ulang gempa, dan I2 adalah faktor keutamaan untuk menyesuaikan umur rencana dari gedung tersebut. Dan juga faktor reduksi sebagai suatu kesatuan sistem atau building system yang menahan beban lateral baik berupa beban gempa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.